Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku, saudara sebangsa setanah air, saudara seiman, saudara satu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semoga kalian semua dalam badan baik, sehat, terjaga, terlindungi dari segala mara bahaya dari virus corona. Amin. Wahai saudara-saudaraku, sungguh memprihatinkan akhir-akhir ini lonjakan kasus COVID-19 begitu meningkat. Setiap harinya di Indonesia lebih dari 20.000, sampai-sampai rumah sakit penuh, tempat tidur sampai hampir kehabisan, dan yang lebih mirisnya lagi, tenaga kesehatannya kekurangan. Bagaimana ini? Saudara-saudaraku, sesungguhnya kita nggak tahu pandemi virus corona ini akan berakhir. Itu adalah kehendak Allah, dan kita sebagai anak manusia mungkin berusaha, yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang bisa menghindarkan diri kita dari terpaparnya virus corona. Wahai saudaraku, kalau ditanya orang yang terkena virus corona, ditanya sebelum beliau ini terkonfirmasi virus corona, apakah beliau ini menjaga protokol kesehatan ataukah sebaliknya mengabaikannya? Karena sesungguhnya kebanyakan dari kita mengabaikannya, meremehkannya, sehingga banyaklah rumah sakit pasiennya penuh. Dan yang kasihan siapa? Yang kasihan pemerintah sama dokter, perawat, ya. Kasihan mereka, saya melihatnya kasihan. Kenapa? Nggak ada nganggurnya, kerja full. Aku yang nganggur aja pusing begini, apalagi beliau ini yang luar biasa mulianya menangani ya pasien, walaupun keluarga menunggu kebahagiaan untuk anak-anak dan keluarganya ditunda dan tidak tahu kapan akan berakhir dan bisa bersama keluarga dengan berrekreasi atau berjalan-jalan. Wahai saudara-saudaraku, seandainya kita bisa menahan diri dari kesenangan, menahan diri dari berkumpul-kumpul, menahan diri dari mengabaikan protokol kesehatan, dan kita jaga protokol kesehatan. Kalau ada hal yang penting di rumah saja, mungkin akan mengurangi, dan bahkan kalau bisa kita jangan melakukan hal-hal yang membahayakan, karena kita ya semua ini pengen virus ini cepat berlalu, tapi kita juga yang menginginkan virus ini tidak pergi-pergi.
Mohon maaf, saya tengok ke belakang karena takut ada ular, karena di belakang saya ada kali kecil dan ada sawah-sawah. Baik saudaraku, ayo, kasihan saya juga nganggur terus, susah nyari gawean, susah. Sekolah tidak punya ijazah, keahlian gak ada, daftar ojek online tidak dipanggil-panggil karena di Semarang lagi tinggi angka COVID-nya. Gimana rasanya ya menunggu supaya corona ini berlalu, kemudian hidup ekonomi berjalan dengan baik sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bisa bekerja dengan baik, bisa bebas ke sana kemari, berekreasi. Harapan kita itu sama semua. Tapi cobalah pikirkanlah ya. Janganlah kita gunakan dulu, kita tahan dulu untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, di rumah saja dulu sama keluarga, adem ayem, daripada ya tidak menjaga protokol kesehatan, kesana kemari bergerombol, senang-senang, akhirnya terpapar, akhirnya lemah di rumah sakit, biasanya berkumpul akhirnya sakit di rumah sakit, apalagi yang sampai meninggal. Coba tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarga ya, dikubur, dimasukin peti ya, ditindih tanah sendirian, ditinggal lagi, anak istri nggak menemani. Kalau kita di rumah masih ada istri anak menemani, ada hiburan televisi atau hiburan yang lain, bisa makan santai ya, perlu sesuatu tinggal pesan antar, lebih aman. Saudaraku, tahanlah ya, janganlah mengabaikan apa yang diperintahkan oleh para ahli, karena saya merasakan sendiri ketika saya di Tegal sholat di musola. Di sana ada tempat saudara, kalau saya sholat di musola itu ada, jadi tidak ada karpet, yang ada cuman sajadah-sajadah digelar di barisan pertama. Kalau habis sholat, telinganya, matanya, apalagi hidungnya gatal, kemerutik, kayak seperti mereki. Mereki itu adalah hewan kecil yang ada di ayam. Kalau ayam lagi ngeram, itu ada mekrinya, mereki itu seperti berjalan ya di muka saya, ya gatal masuk ke hidung. Makanya saya selalu pakai masker. Kalau habis sholat saya langsung cuci tangan, cuci muka, hidung, sampai benar-benar gatalnya hilang. Kalau masih gatal lagi, diulang lagi sampai hilang. Kalau masih gatal lagi, saya ulang lagi pakai sabun, saya bersihin semua supaya benar-benar hilang ya. Jadi virus ini memang ada ya, karena ahlinya sudah mengatakan seperti itu. Dan saya pun walaupun tidak tahu tentang, tapi saya merasakan ya, karena saya juga termasuk orang yang punya penyakit bawaan ya. Makanya saya lebih hati-hati untuk menghadapi virus ini supaya bisa menjaga kesehatan, bisa selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Harapan kami, harapan semua orang-orang yang terdampak karena pandemi adalah cepat musnah virus ini ya. Mari sama-sama kita musnahkan virus ini dengan cara kita disiplin supaya kita bisa hidup normal kembali, bisa jalan-jalan kayak dulu, rombongan pakai bis kemana yang kita mau
Sudah lama, hampir 2 tahun kita seperti ini terus. Jangan memaksakan diri untuk senang-senang, untuk mencari keinginan-keinginan kita yang sesungguhnya adalah membahayakan untuk diri kita dan orang lain. Wahai saudaraku, mungkin itu saja keluhanku, saranku, nasihatku, karena aku juga perlu sekali kebaikan-kebaikan, ya, supaya dapat menafkahi anak istri dengan baik. Karena saat ini saya sungguh sendiri, ya, merasa tidak ada yang memperhatikan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mengajari atau menegur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.